Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slime Dataken Volume 11 Part 7. Di sini kita akan diperlihatkan lepasnya segel Kronoa, sang penjelmaan kejahatan dunia ini. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah Granbell menyerap tubuh Maria, dia kemudian kembali menjadi pahlawan terpilih seperti di masa jaya-jayanya. Tubuhnya yang sudah tua kini berubah menjadi muda. Kekuatannya juga meningkat dengan sangat luar biasa. Granbell berkata, "Rumina sama, ini adalah permintaanku yang terakhir. Tolong biarkan aku dan Hinata menyelesaikan duel kami." Setelah itu, Granbell menoleh ke arah Hinata dan berkata, "Kau adalah yang paling berbakat di antara semua murid yang aku ajarkan. Tapi aku sangat bingung mengapa kau tidak bisa menjadi pahlawan terpilih. Seandainya kau terbangun menjadi pahlawan terpilih, itu pasti akan membantu ambisiku. Apakah sudah ada kegelapan di hatimu? Apakah kau pernah membunuh seseorang yang dekat denganmu, Hinata?" tanya Granbell. Hinata yang mendengar perkataan Granbell pun sangat marah dan berkata, "Diam kau." Kata-kata Granbell sepertinya menyinggung Hinata, karena kebetulan apa yang dikatakan Granbell tentang Hinata sepertinya memang benar. Hinata memiliki masa lalu yang kelam. Hinata dengan amarahnya kemudian maju menyerang Granbell dengan tebasan-tebasan pedangnya. Namun sayangnya, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Granbell dengan mudah memukul mundur Hinata. Granbell berkata, "Roh cahaya tidak akan menerimamu jika masih ada kegelapan di hatimu. Kau harus memaafkan dirimu di masa lalu dan bangga dengan kehidupan yang kau jalani sekarang." Tapi Hinata berteriak dan berkata, "Berapa kali aku harus memberitahumu untuk diam?" Granbell berkata, "Sungguh disesalkan Hinata, jika kau tidak dapat memahami kata-kataku, maka kau harus mengalaminya sendiri. Jika kau tidak bisa melindungi apa yang kau lindungi, maka kau hanya berhayal saat berpikir dirimu bisa menyelamatkan dunia." Dan seketika itu juga, Granbell melepaskan serangan tembakan cahaya, Melt Strike. Itu adalah serangan dengan kecepatan cahaya yang dapat menembus sasarannya. Namun betapa mengejutkannya, serangan itu bukan ditujukan ke arah Hinata, melainkan mengarah kepada Chloe. Rimur juga merasakan serangan itu dan berlari ke arah Chloe. Namun Rimur merasa dirinya tidak akan sampai tepat pada waktunya. Di satu sisi, Hinata mengambil tindakan terlebih dahulu. Tanpa sedikit keraguan, dia melompat melindungi Chloe dari serangan itu. Dan seketika itu juga, serangan Melt Strike Granbell menembus dada Hinata. Akan tetapi, serangan itu masih belum terhenti. Segera setelah itu, Venom juga mengorbankan dirinya untuk melindungi Chloe. Namun ini hanya mengurangi beberapa momentum tembakan cahaya yang terus mendekati Chloe. Dan pada akhirnya, berkat pengorbanan Hinata dan Venom, Rimuru pun berhasil tiba tepat pada waktunya dan melahap serangan yang hampir menuju Chloe. Chloe yang melihat pemandangan di depannya pun sangat terkejut dan memanggil Rimuru dan Hinata. "Rimuru Sensei, Hinata One-chan." Di sisi lain, Ruminas yang melihat tragedi itu kemudian berlari ke arah Hinata untuk memeriksa lukanya. Sementara itu, Rimuru memberi Venom ramuan penyembuh dan memerintahkannya untuk melindungi anak-anak lainnya. Ruminas kini telah berhasil menyembuhkan luka Hinata. Namun anehnya, kondisi Hinata malah semakin melemah. Dan pada saat itulah Hinata membuka matanya. Hinata kemudian mengulurkan tangannya kepada Chloe dan menyerahkan Moonlight Rapier dan sebuah gelang Holy Spirit Armament kepada Chloe. Hinata dengan rintih berkata, "Chloe, aku akan menyerahkannya kepadamu. Aku yakin kau dapat melampauiku." Di kalimat terakhirnya, Hinata pun menutup matanya. Chloe pun menangis dan tubuhnya menggigil ketika mendengar kata-kata Hinata. "Hinata One-chan!" Beberapa detik kemudian, tubuh Hinata mulai bersinar dan seperti tertarik ke dalam diri Chloe. Segera setelah itu, Chloe pun menangis dengan begitu keras. Dan tiba-tiba, Chloe menghilang secara tak terduga. Rimuru tidak mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. Chloe tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Bahkan Raphael juga tidak mengetahui sebab situasi yang tidak normal ini.
Rimuru pun berteriak memanggil Chloe. Di saat yang sama, Leon yang mendengar nama Chloe segera menghampiri Rimuru dan berkata, "Apa yang terjadi? Di mana Chloe? Apa yang kau lakukan kepada Chloe? Kemana Chloe pergi?" Rimuru menjawab, "Aku tidak tahu, Chloe tiba-tiba menghilang." Melihat sikap Rimuru tersebut, Leon tampaknya percaya dengan Rimuru. Leon kemudian merasa gelisah dan memutar kepalanya untuk mencari Chloe. Sementara itu, Rumina sama sekali tidak terkejut dengan hilangnya Chloe. Baginya, hal yang paling penting adalah apa yang berbaring di depannya. Temannya yang berharga telah meninggal. Ruminas kemudian mengaktifkan mantra kebangkitan kepada Hinata. Namun anehnya, itu tidak berhasil. Ruminas pun bingung kenapa mantra kebangkitannya telah gagal. Ruminas seharusnya mampu menghidupkan Hinata dengan kemampuannya. Dan ternyata, jiwa Hinata juga telah menghilang secara tak terduga. Ruminas berkali-kali mencoba menghidupkan Hinata dengan mantra kebangkitan. Tapi pada akhirnya, semua usahanya sia-sia. Ruminas pun meneteskan air matanya. Hinata yang merupakan teman berharga baginya telah terbunuh tepat di depan matanya. Ruminas kemudian menatap Granbell dan berteriak, "Aku tidak akan memaafkanmu, Granbell. Aku akan mencabik-cabik dirimu." Ruminas pun dipenuhi dengan amarah yang lebih besar dari sebelumnya. Gejolak emosinya pun meledak-ledak. Dan tiba-tiba terdengar suara dunia di kepala Ruminas. Dikonfirmasi, unique skill Lustful telah berevolusi menjadi skill ultimate Lustful King Asmodeus. Skill yang mampu mengatur kehidupan dan kematian. Pada saat itu, kekuatan Ruminas melonjak secara tiba-tiba, membuatnya jauh lebih ganas dan kejam dari sebelumnya. Dia telah mencapai ranah para penguasa surga. Ruminas kemudian melaju menghadapi Granbell dengan penuh amarahnya. Di satu sisi, Rimuru juga sedikit terkejut bahwa mantra kebangkitan Ruminas tidak berhasil menghidupkan Hinata kembali. Dan tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi. Di saat yang sama, Diablo telah kembali dan menciptakan barrier untuk melindungi anak-anak lainnya. Rimuru merasakan sebuah aura yang sangat jahat menembus tulangnya. Tak lama kemudian, terlihatlah sosok wanita cantik yang tiada tara berdiri di sana. Raphael mengkonfirmasi bahwa individu tersebut memiliki kekuatan abnormal yang sebanding dengan Veldoda. Ruminas yang melihat itu pun berteriak kepada seseorang yang bersembunyi di sana. "Jadi kaulah yang mencuri tabut suciku, dan bagaimana kau bisa membuka segel Kronoa?" Di balik bayangan muncullah Yuki di sana. Di belakang Yuki juga ada Laples dan Footman bersamanya. Yuki berkata, "Kau pasti Ruminas. Perkenalkan, namaku adalah Yuki Kagurazaka. Senang bertemu denganmu. Untuk menjawab pertanyaanmu, aku memiliki atribut yang sangat istimewa. Anti-skillku dapat membatalkan semua sihir dan kemampuan khusus." Yuki kemudian menatap Granbell dan berkata, "Tabut suci yang berisi pahlawan terpilih, dia tidak mendengarkan perintahku sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi, Granbell?" Ruminas menjawab pertanyaan Yuki. Gadis itu saat ini bukanlah pahlawan terpilih. Dia sebenarnya adalah penjelmaan kejahatan yang bernama Kronoa. Jadi gini Pak, sebab lenyapnya jiwa Hinata dan menghilangnya Chloe itu ada hubungannya dengan Kronoa. Menanggapi perkataan Yuki, Granbell tertawa dan berkata, Kuku, terima kasih banyak atas usahamu Yuki. Setelah segelnya terlepas, tidak ada dari kita yang bisa melawannya. Entah Demon Lord atau orang jahat, kalian semua akan mati di sini." Yuki yang mendengar itu pun sangat kesal karena telah diperdaya oleh Granbell. Kerja keras Yuki pun sia-sia. Dan pada akhirnya, Kronoa telah membuka matanya. Dia kemudian memanggil armor dan pedang yang seperti Moonlight Rapier milik Hinata. Dia kemudian mulai bergerak dan mengamuk sepanjang apa yang dia lihat. Serangan kilat hitam berkobar di sana. Kronoa kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Yuki dan menyerangnya. Yuki pun terus berlari menghindari serangan-serangan Kronoa. Di sisi lain, Leon terlihat sangat tertekan. Gadis yang selama ini dia cari akhirnya telah berhasil ditemukan. Namun dalam beberapa detik kemudian, gadis itu menghilang tanpa sebab. Pada awalnya, Leon curiga bahwa yang melakukan itu adalah Rimuru. Namun dia dengan cepat menolak pemikiran itu. Leon hanya bisa menerima bahwa sesuatu yang di luar pemahamannya telah terjadi. Leon kemudian berusaha mendapatkan ketenangannya kembali. Leon melihat situasi yang semakin memburuk. Di sana terlihat Yuki, Laples, dan Footman yang terus berusaha menghindari serangan-serangan Kronoa yang cukup mematikan.
Namun tiba-tiba, di sisi lain, Tear menembakkan misil ke arah Konoha untuk mengalihkan perhatiannya kepada Yuki. Dan benar saja, perhatian Konoha pun mulai berubah. Dia sekarang menatap Leon dengan tatapan tajamnya. Leon pun kesal dengan seseorang itu yang sengaja memancing agar Konoha menyerang ke arah Leon. Seketika itu juga, pertarungan mereka pun terjadi dengan begitu sengit. Di sisi lain, Yuki dan rombongannya bersorak kegirangan karena Konoha tidak lagi mengincar mereka. Yuki pun berkata, "Kerja bagus, Tear." Sebelumnya, Yuki berkeringat deras ketika Konoha menargetkannya, tapi sekarang dia sudah tenang kembali. Segera setelah itu, Yuki dan rombongannya pun kabur dari tempat ini. Di satu sisi, Rimuru sangat kesal melihat mereka kabur tanpa menerima hukuman. Dan karena sepertinya terlalu berbahaya untuk menghadapi Konoha, Rimuru kemudian mengaktifkan skill Ultimate Storm Dragon Summon untuk memanggil Veldora. Hembusan angin mulai tertiup dalam Grand Cathedral. Dan pada saat inilah, Veldora akhirnya telah tiba di dekat Rimuru. Veldora berkata, "Rimuru, bukankah dia pahlawan terpilih yang menyegelku?" Rimuru menjawab, "Sepertinya begitu. Tolong cobalah untuk menahannya sementara waktu agar aku bisa mencari solusinya." Veldora berkata, "Hahaha, serahkan padaku. Lagi pula, takdir telah memberiku kesempatan untuk melawannya lagi." Rimuru menjawab, "Aku mengandalkanmu, Veldora." Veldora kemudian maju menggantikan Leon untuk menghadapi Konoha. Di satu sisi, Leon terlihat dipenuhi dengan luka, pedangnya juga telah hancur. Itu adalah keajaiban bahwa dia bisa bertahan sejauh ini. Rimuru kemudian menyembuhkan Leon terlebih dahulu. Karena berkat waktu yang diberikan Leon, Rimuru berhasil memanggil Veldora dengan sukses. Dan ternyata tidak hanya Veldora yang tiba atas panggilan Rimuru. Keris juga telah tiba karena Veldora membawanya. Keris berkata, "Apakah kau baik-baik saja, Leon sama? Lama tidak bertemu." Leon bertanya, "Apakah kau Ifrit?" Keris menjawab, "Benar sekali, aku sekarang telah diberi nama Keris dan menjadi pelayan Veldora sama." Leon berkata, "Aku senang kau baik-baik saja." Setelah itu, Leon kemudian menoleh ke arah Rimuru dan berkata, "Rimuru, tolong ulur waktu untukku. Sudah waktunya bagimu untuk menyaksikan beberapa kartu trufku." Rimuru menjawab, "Dimengerti. Kalau begitu, aku akan membantu Veldora. Dan kau, Keris, aku meminta dirimu untuk menjaga Leon." Dengan begitu, Leon kemudian mulai bersiap untuk menggunakan kartu trufnya. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.